Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yevita Gaa. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores. Oke, baik teman-teman, jadi pada siang hari ini saya akan membawakan materi tentang hukum permintaan dan hukum penawaran. Tentunya materi ini sudah tidak asing lagi untuk kita semua. Selanjutnya pengertian permintaan. Apa sih permintaan itu? Oke, baik. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen kepada produsen dengan suatu harga tertentu dan pada periode tertentu. Selanjutnya kita masuk dengan hukum permintaan. Bunyi hukum permintaan adalah jika harga suatu barang naik, maka jumlah permintaan akan berkurang. Dan jika harga barang turun, maka jumlah permintaan akan bertambah. Saya kasih contoh, misalnya harga sebuah mobil merek A adalah 250 juta. Tetapi karena didiskon 50%, maka harganya turun menjadi 125 juta. Tentunya jumlah permintaan pasti akan meningkat atau bertambah. Dan sebaliknya, jika harga mobil tersebut 300 juta, otomatis jumlah permintaan pasti akan berkurang karena mobil terlalu mahal. Selanjutnya kita masuk dengan rumus permintaan atau QID. Rumusnya adalah P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Dengan keterangan P sama dengan harga produk, P1 sama dengan harga awal, P2 sama dengan harga terubah, Q sama dengan jumlah produk, Q1 sama dengan jumlah awal, dan Q2 sama dengan jumlah terubah. Oke teman-teman, jadi untuk lebih jelasnya kita langsung masuk pada contoh soal. Contoh soalnya adalah, pada saat harga buku Rp10.000 per lusin, permintaan akan buku tersebut sebanyak 10 lusin. Dan ketika harga buku turun menjadi Rp8.000 per lusin, permintaannya menjadi 16 lusin. Disuruh carilah fungsi permintaannya. Di sini diketahui P1 sama dengan Rp10.000, P2 sama dengan Rp8.000, Q1 sama dengan 10, dan Q2 sama dengan 16. Ditanya QID atau fungsi permintaan. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita harus pasang rumus terlebih dahulu. Rumusnya adalah P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Setelah kita pasang rumus, lalu kita memasang angkanya. Sehingga P kurang 10.000 yang merupakan nilai dari P1 per 8.000 kurang 10.000 yang merupakan nilai dari P2 kurang P1 sama dengan Q kurang 10 yang merupakan nilai dari Q1 per 16 kurang 10 yang merupakan nilai dari Q2 kurang Q1. Selanjutnya kita kurangkan, sehingga P kurang 10.000 per min 2.000 yang merupakan hasil dari 8.000 kurang 10.000 sama dengan Q kurang 10 per 6, 6 yang merupakan hasil dari 16 kurang 10. Oke, selanjutnya kita kali silang, maka hasilnya jadi min 2.000 Q tambah 20.000 sama dengan 6P kurang 60.000. Kemudian min 2.000 Q sama dengan 6P kurang 60.000 kurang 20.000. Kenapa di sini harus min? Karena dia pindah ruas, maka tandanya harus berubah dari positif menjadi negatif maupun dari negatif menjadi positif. Selanjutnya min 2.000 Q sama dengan 6P kurang 80.000 yang merupakan hasil dari min 60.000 dikurangi 20.000. Kemudian Q sama dengan 6P kurang 80.000 per min 2.000. Selanjutnya Q sama dengan min 0,003P yang merupakan hasil dari 6P dibagi min 2.000. Tambah 40 yang merupakan hasil dari min 80.000 dibagi min 2.000. Karena tandanya di sini masih positif, maka belum selesai. Untuk permintaan hasil akhirnya itu tandanya harus negatif. Maka tanda positif ini kita harus ubah dulu ke tanda negatif. Sehingga Q sama dengan
40 kita pindah ke depan, lalu kita ubah tandanya menjadi negatif, sehingga di sini 40 kurang 0,003P. Sampai di sini sudah selesai. Oke, baik. Karena sebelumnya kita membahas tentang permintaan, sekarang kita akan masuk dengan pengertian penawaran. Baik, penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dengan suatu harga tertentu dan pada periode tertentu. Baik, sekarang bunyi hukum penawaran. Bunyi hukum penawaran adalah jika harga suatu barang naik, maka jumlah penawaran bertambah. Dan jika harga suatu barang turun, maka jumlah penawaran akan berkurang. Selanjutnya kita masuk dengan rumus penawaran atau QS. Rumusnya sama dengan rumus permintaan, yaitu P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Rumusnya sama, hanya yang membedakannya adalah tanda di hasil akhirnya, yaitu kalau permintaan harus negatif dan penawaran tanda di hasil akhirnya harus positif. Baik, selanjutnya untuk lebih jelas kita langsung masuk pada contoh soal. Contoh soalnya adalah pada saat harga Rp40 per unit, jumlah penawarannya 10 unit. Dan ketika harga Rp60 per unit, jumlah penawarannya menjadi 20 unit. Disuruh tentukan fungsi penawarannya. Di sini diketahui P1 sama dengan 40, P2 sama dengan 60, Q1 sama dengan 10, dan Q2 sama dengan 20. Ditanya QS atau fungsi penawarannya. Oke, selanjutnya penyelesaian. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita harus pasang rumus terlebih dahulu. Rumusnya adalah P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Setelah kita pasang rumus, lalu kita pasang angka, sehingga di sini P kurang 40 yang merupakan nilai dari P1 per 60 kurang 40 yang merupakan nilai dari P2 kurang P1 sama dengan Q kurang 10 yang merupakan nilai dari Q1 per 20 kurang 10 yang merupakan nilai dari Q2 kurang Q1. Lalu kita kurangkan sehingga hasilnya di sini menjadi P kurang 40 per 20 yang merupakan hasil dari 60 kurang 40 sama dengan Q kurang 10 per 10 yang merupakan hasil dari 20 kurang 10. Sampai di sini kita kali silang sehingga di sini hasilnya menjadi 20 Q kurang 200 sama dengan 10P kurang 400. Lalu kita pindah ruas menjadi 20Q sama dengan 10P kurang 400 tambah 200. Kenapa di sini tandanya berubah menjadi positif? Karena dia pindah ruas. Seperti yang telah saya jelaskan bahwa jika dia pindah ruas maka tandanya berubah dari negatif menjadi positif maupun dari positif menjadi negatif. Selanjutnya 20Q sama dengan 10P kurang 200. Min 200 hasil dari min 400 ditambah 200. Selanjutnya Q sama dengan 10P kurang 200 per 20. Q sama dengan 0,5P kurang 10. 0,5P hasil dari 10P dibagi 20 dan min 10 hasil dari min 200 bagi 20. Sampai di sini belum selesai karena tandanya masih negatif. Untuk penawaran tanda di hasil akhirnya harus positif sehingga kita ubah tanda negatif ini menjadi positif. Maka Q sama dengan min 10 tambah 0,5P. Sampai di sini sudah selesai. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu saja yang bisa saya bagikan mengenai materi tentang hukum permintaan dan hukum penawaran. Harapan saya semoga apa yang telah saya jelaskan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman, dan saya juga mohon maaf apabila dari penjelasan saya kurang dimengerti oleh teman-teman sekalian. Oke, saya rasa itu saja.
Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.